Kita diajarkan sejak kecil bahwa menjadi pria romantis adalah kunci untuk menarik hati wanita. Memberi bunga, berkata manis, mengorbankan segalanya seolah itu adalah bukti cinta sejati. Tapi, apakah semua itu benar-benar membuat kita dihargai? Atau justru diabaikan? Di balik semua narasi manis tentang cinta, ada satu kenyataan pahit yang sering tak disadari. Wanita tidak tertarik pada pria yang hanya tahu cara menyenangkan mereka. Wanita tertarik pada pria yang tahu arah hidupnya, yang tenang dalam kekacauan, dan kokoh meski dunia menuntut banyak. Di channel Arah Mindset, kita tidak membahas cara jadi pria romantis versi sinetron. Kita bicara soal bagaimana menguasai diri, sebelum berusaha menguasai hati orang lain. Karena ketika pikiranmu terarah, kamu tidak mudah terembang-ambing oleh penolakan atau pujian. Dan dari ketenangan itulah muncul daya tarik sejati. Ini bukan tentang jadi dingin atau apatis, tapi tentang memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa sering kamu membuat wanita tersenyum, melainkan seberapa kuat kamu berdiri ketika kamu sendirian. Stoik mengajarkan kita, jangan kejar cinta, kejarlah kebijaksanaan. Karena cinta sejati datang kepada mereka yang sudah menemukan dirinya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan dari situlah kamu benar-benar akan menarik tanpa harus menjadi romantis berlebihan. Orang bilang wanita menyukai pria romantis, yang perhatian, penuh kejutan, pandai merangkai kata, dan tak pernah lupa tanggal-tanggal penting. Kita tumbuh dengan seritis-seritas seperti itu. Film, lagu, novel semuanya menggambarkan romantisme, seolah itu adalah mata uang paling berharga dalam cinta. Tapi izinkan aku bertanya satu hal. Jika semua itu benar, mengapa begitu banyak pria yang sudah melakukan segalanya mengirim bunga, menulis puisi, bersikap manis tanpa celah justru berakhir patah hati, diabaikan, ditinggalkan, bahkan tak jarang disepelekan? Jawabannya sederhana, meski tidak selalu mudah diterima. Romantis bukan segalanya. Ketika seorang pria terlalu fokus menjadi romantis, ia sering melupakan satu hal yang jauh lebih penting, menjadi pria yang utuh. Kita terlalu sibuk mencari tahu apa yang wanita suka, sampai kita lupa bertanya, siapa diri kita sebenarnya? Kita ingin dicintai, tapi kita bahkan belum mengenal diri sendiri. Dan dalam ketergesaan untuk menyenangkan, kita berubah menjadi seseorang yang bukan diri kita. Kita mulai menyesuaikan diri secara berlebihan, mengorbankan prinsip, menggebek, pecah. Kita menjadi lembut, bukan karena bijak, tapi karena takut kehilangan. Padahal, dalam filosofi Stoik, pria sejati bukanlah mereka yang sibuk menyenangkan semua orang. Pria sejati adalah mereka yang berpegang pada prinsip, bahkan ketika tidak ada yang memujinya. Romantis itu indah, tapi bukan pondasi. Romantis bisa menjadi pelengkap, tapi tidak bisa menggantikan kekuatan karakter. Wanita mungkin tersenyum saat kamu memberi hadiah, tapi mereka akan tertarik pada pria yang punya arah. Pria yang tidak hidup dari satu rayuan ke rayuan berikutnya, tapi hidup dari satu tujuan ke tujuan berikutnya. Pria yang tahu kapan harus memberi, tapi juga tahu kapan harus berkata cukup. Banyak pria mengira bahwa cinta itu didapat dengan memberi sebanyak mungkin. Tapi ada garis tipis antara memberi dan menyerahkan harga diri. Antara peduli dan kehilangan arah. Cinta yang sehat tidak pernah tumbuh dari rasa takut. Dan romantisme yang didorong oleh kecemasan hanya akan menimbulkan ketergantungan, bukan kedekatan. Yang sehat, kamu tidak perlu menghilangkan sisi lembutmu, tapi kamu harus belajar kapan dan kepada siapa itu pantas diberikan. Karena pria yang memberikan semua sisi baiknya tanpa seleksi, cepat atau lambat akan merasa kosong. Dalam hidup, seperti dalam cinta, kita harus belajar menjadi tenang, tidak reaktif, tidak terburu-buru, tidak terlalu sibuk membuktikan bahwa kita pantas dicintai. Sebab justru ketika kamu berhenti berusaha terlalu keras, ketika kamu mulai hidup dengan arah dan nilai yang kuat, kamu akan jadi pribadi yang menarik dengan sendirinya. Bukan karena kamu berusaha, tapi karena kamu ada. Romantis adalah ekspresi, bukan identitas. Jangan biarkan tindakan kecil seperti memberi bunga, berkata manis, atau menulis surat menjadi pusat dari siapa kamu sebagai pria. Jadikan itu bonus, tambahan. Tapi jangan jadikan itu alasan kamu dicintai. Cinta yang sehat butuh lebih dari sekadar kata-kata indah. Ia butuh kehadiran yang kuat, pikiran yang jernih, hati yang stabil, dan itu tidak bisa dicapai dari luar ke dalam. Itu hanya bisa dibangun dari dalam keluar. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius pernah menulis, jangan habiskan waktumu mengagumi tindakan orang lain, fokus pada tugas yang diberikan alam kepadamu. Tegas, sederhana, dan tidak terpengaruh.
Dalam konteks hubungan, itu berarti jangan habiskan energi untuk mencari cara menjadi pria romantis sempurna seperti di film. Jadilah pria yang hadir utuh, apa adanya, tanpa pencitraan, tegas dalam nilai, sederhana dalam tindakan, dan tidak mudah goyah hanya karena kamu ingin disukai. Karena pada akhirnya, daya tarik terbesar seorang pria bukan datang dari betapa manis, tapi dari keteguhan sikapnya. Wanita tidak butuh pria yang selalu berkata, "Aku akan melakukan segalanya untukmu." Mereka butuh pria yang tahu kapan harus berkata, "Ini prinsipku, dan aku tidak akan melanggarnya demi siapapun." Bukan keegoisan. Dan ketika kamu punya fondasi yang kuat, kamu tidak perlu bersaing dalam lomba romantis. Kamu tidak perlu menonjolkan diri. Kamu cukup hadir dengan arah, dengan integritas, dan dengan ketenangan. Karena ketenangan adalah daya tarik yang tak bisa dipalsukan. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Berhentilah mencoba jadi pria romantis yang disukai semua orang. Mulailah jadi pria utuh yang tahu kemana dia melangkah. Karena dari situlah daya tarik sejati bermula. Apa yang membuat seorang pria merasa bernilai, pujian, perhatian, cinta dari orang lain, atau pencapaian, status, dan pengakuan sosial. Kita hidup di zaman yang membentuk kita untuk terus mencari validasi. Dari likes di media sosial, dari respons pasangan, dari sanjungan teman, hingga yukapen. Kamu hebat dari orang-orang yang bahkan tidak benar-benar mengenal kita. Tapi di tengah dunia yang penuh sorakan dan tepuk tangan palsu, filsafat stoik datang dan membisikkan sesuatu yang jauh lebih jernih dan tajam. Nilai dirimu tidak datang dari luar. Ia berasal dari dalam. Dari dirimu sendiri. Itulah yang tidak banyak diajarkan kepada kita. Sejak kecil, kita dibentuk untuk mencari nilai dari luar diri kita. Saat kita berprestasi, kita dipuji. Saat kita gagal, kita direndahkan. Kita pun tumbuh dengan pola pikir bahwa untuk merasa berharga, kita harus diakui oleh orang lain. Kita jadi bergantung pada penilaian eksternal untuk menentukan harga diri kita sendiri. Dan akhirnya, kita hidup bukan untuk jadi pribadi yang utuh, tapi untuk jadi pribadi yang disukai. Kita mengatur cara bicara, cara berpakaian, cara bersikap bukan. Karena itu mencerminkan diri kita. Tapi karena itu membuat orang lain nyaman. Kita jadi budak validasi. Dan hal yang paling menyedihkan adalah, kita bahkan tidak sadar kita sedang melakukannya. Termasuk dalam hubungan. Kita berusaha keras menjadi pria yang sempurna menurut versi orang lain. Berperilaku seperti yang mereka harapkan. Berkata seperti yang mereka ingin dengar. Kita menjadikan cinta sebagai panggung untuk mencari pengakuan. Dan ketika cinta itu tidak berbalas, ketika respons tidak sesuai harapan, kita merasa hancur. Kita mulai bertanya, apa yang salah dengan aku? Tapi sebenarnya, bukan cinta yang menyakitkan. Yang menyakitkan adalah ketika kita menggantungkan nilai diri kita pada sesuatu yang tidak pernah kita kontrol, yaitu reaksi orang lain. Inilah yang diajarkan filsafat stoik. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan biarkan kebahagiaanmu tergantung pada sesuatu yang bisa diambil darimu. Cinta bisa datang dan pergi. Pujian bisa berubah menjadi kritik dalam semalam. Pengakuan bisa hilang begitu saja. Kalau kita mendasarkan nilai diri pada hal-hal itu, kita tidak pernah benar-benar berdiri. Kita hanya bergantung. Pria yang kuat, pria yang dewasa secara emosional, adalah pria yang tidak menjadikan pengakuan sebagai syarat harga diri. Nilai dirimu bukan soal seberapa banyak yang kamu miliki, atau seberapa banyak yang kamu pikat, tapi seberapa dalam kamu mengenal dan menghormati dirimu sendiri. Seberapa teguh kamu menjaga prinsip, seberapa konsisten kamu bertindak sesuai nilai yang kamu pegang. Meskipun tidak ada yang melihat, ironisnya, justru ketika kamu berhenti mencari validasi, kamu mulai memancarkan ketenangan. Dan ketenangan itu adalah sesuatu yang secara alami menarik. Tanpa dibuat-buat, perempuan yang matang secara emosional tidak mencari pria yang sibuk membuktikan diri. Mereka mencari pria yang tidak butuh pembuktian, yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Karena pria seperti itu tenang, dan dalam ketenangan itu ada kekuatan. Kamu tidak harus jadi pria paling tampan, paling kaya, atau paling lucu, tapi kamu harus jadi pria yang paling jujur pada dirinya sendiri, yang tidak sibuk menunjukkan aku layak dicintai, tapi sibuk hidup dengan arah, terarah oleh nilai. Itulah yang membuat seseorang benar-benar berwibawa. Dan wibawa tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa diberikan oleh siapa pun selain dirimu sendiri. Ketika kamu tahu siapa dirimu,
ketika kamu tidak mencari pembenaran dari luar, ketika kamu berdiri pada prinsip meskipun dunia menertawakanmu. Disitulah kamu benar-benar bebas, dan disitulah kamu benar-benar bernilai. Bukan karena ada yang bilang kamu hebat, tapi karena kamu tahu, bahkan dalam diam, kamu sudah hidup dengan benar. Jadi kalau hari ini, kamu merasa lelah mencari pengakuan, berhentilah sebentar. Tarik napas dalam, lihat ke dalam dirimu sendiri, tanyakan dengan jujur. Siapa aku tanpa semua pujian itu? Dan apakah aku masih bisa berdiri dengan tenang, tanpa harus dibenarkan siapapun? Kalau jawabannya ya, maka kamu sedang ada di jalan yang benar. Karena nilai diri yang sejati tidak berisik, tidak butuh diumumkan, ia hadir dalam sikap, dalam cara kamu menanggapi penolakan, dalam ketenanganmu menghadapi kritik, dan dalam kesadaran bahwa kamu tidak harus disukai semua orang untuk bisa menghargai dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan dari sanalah nilai dirimu akan bersinar. Bukan karena orang lain memujimu, tapi karena kamu telah berhenti menggantungkan hidup pada suara di luar dirimu. Kamu telah pulang kepada diri sendiri. Kita hidup di zaman yang penuh kebisingan. Semua orang ingin didengar, semua ingin terlihat, semua ingin diperhatikan. Pria pun ikut terseret berpikir bahwa untuk menarik perhatian wanita, mereka harus tampil paling mencolok, paling lucu, paling ramai, paling menonjol di antara kerumunan. Banyak pria akhirnya memilih menjadi heboh, sibuk membuat orang tertawa, mencari panggung, memamerkan pencapaian, tampil seru dan menyenangkan. Mereka ingin jadi pusat perhatian, karena mereka kira dari situlah daya tarik muncul. Tapi benarkah begitu? Faktanya, wanita yang matang secara emosional jarang tertarik pada pria yang terlalu sibuk menunjukkan betapa menarik dirinya. Mereka justru tertarik pada pria yang tenang, yang tidak sibuk membuktikan apa-apa, yang tidak tergesa, tidak meledak-ledak, yang tidak berbicara hanya untuk didengar, tapi berbicara karena memang ada makna di dalamnya. Ketika kamu tenang, kamu menciptakan ruang bagi orang lain untuk merasa aman, untuk merasa dihargai, untuk merasa tidak sedang berada dalam permainan egomu. Karena pria yang tenang bukan berarti diam. Ia berbicara ketika perlu. Ia bergerak ketika waktunya tiba. Dan justru karena dia tidak bereaksi berlebihan terhadap segalanya, dia terlihat stabil. Dan stabilitas adalah sesuatu yang sangat langka hari ini. Dalam filosofi Stoik, ketenangan adalah kekuatan. Epictetus pernah berkata, jangan biarkan orang lain mengacaukan jiwamu. Mereka bisa memengaruhi tubuhmu, hartamu, bahkan reputasimu. Tapi pikiranmu itu milikmu sendiri. Pria yang tenang tidak mudah terpancing, tidak gelisah saat diabaikan, tidak panik ketika tidak mendapat balasan pesan. Ia tidak merasa harus menghibur semua orang, atau membuat semua orang terkesan, karena dia tahu, nilai dirinya tidak bergantung pada respon siapapun. Lihatlah sekelilingmu. Pria yang terlalu heboh mungkin seru di awal, tapi lelah kemudian. Pria yang terlalu ingin lucu, lama-lama terasa tidak tulus. Pria yang terlalu ingin tampil, cepat kehilangan substansi. Tapi pria yang tenang, ia tumbuh dalam diam. Daya tariknya bukan dari volume suara, tapi dari konsistensi sikap. Bukan dari dramanya, tapi dari kemampuannya merespons dunia dengan kepala dingin. Kamu tidak harus jadi paling menarik di ruangan. Cukup jadi pria yang tidak goyah. Bahkan saat dunia sekitarnya berisik. Karena wanita yang bijak lebih memilih pria yang bisa meredakan kekacauan daripada pria yang hanya pandai membuat kegaduhan. Dan ketenangan bukan soal gaya bicara lambat atau sikap dingin. Ketenangan adalah hasil dari penguasaan diri. Ketika kamu tidak merasa harus segera membalas setiap komentar. Ketika kamu tidak takut dibilang membosankan, hanya karena kamu tidak ikut tertawa keras-keras. Ketika kamu tidak merasa perlu menunjukkan bahwa kamu layak dicintai, karena kamu sudah tahu, kamu memang layak. Itulah bentuk tertinggi dari ketenangan. Dan itulah yang diam-diam membuatmu begitu menarik. Dalam dunia yang penuh distraksi, pria yang bisa tenang di dalam dirinya sendiri adalah pria yang langka. Dan karena dia langka, dia berharga. Ketenangan bukan berarti kamu tidak punya emosi. Kamu tetap bisa tertawa, tetap bisa marah, tetap bisa bergairah. Tapi kamu tidak diperbudak oleh itu semua. Itulah inti dari stoikisme. Bukan mematikan perasaan, tapi menguasainya. Jadi, berhentilah mencoba menjadi pria yang paling lucu, paling mencolok, atau paling ramai. Tidak ada yang salah dengan jadi menghibur. Tapi jika kamu melakukan itu untuk mengisi kekosongan dalam dirimu, kamu sedang bermain peran, bukan membangun kedalaman, dan cepat atau lambat, topeng itu akan jatuh.
wanita sejati tidak mencari pria yang pandai memainkan peran. Mereka mencari pria yang mampu menjaga dirinya sendiri di tengah segala kegaduhan dunia. Mereka tidak mencari pahlawan panggung. Mereka mencari jangkar tempat berlabuh ketika badai datang. Itulah kamu jika kamu memilih untuk hidup dengan tenang. Tenang bukan berarti lemah. Tenang adalah bentuk paling kuat dari kendali diri. Dan kendali diri adalah magnet yang lebih besar daripada semua hiburan palsu. Jadi jika kamu ingin jadi pria yang benar-benar menarik, bukannya hanya menarik di permukaan, mulailah dengan menenangkan pikiranmu. Kamu tidak perlu bersuara keras. Kukup bahwa suara dalam dirimu tidak saling bertabrakan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Di tengah dunia yang sibuk berteriak, menjadi tenang bukan hanya langkah berani, tapi juga langkah yang paling memikat. Apa yang kita lakukan ketika menginginkan seseorang kita menggir? Kita berusaha tampil menarik. Kita cari cara agar diperhatikan. Kita mulai menyesuaikan diri, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan prinsip demi satu hal. Diterima. Dan itulah perangkapnya. Ketika kamu mulai mengejar, kamu kehilangan arah. Ketika kamu terlalu ingin dimiliki, kamu mulai menyerahkan dirimu sedikit demi kemungkinan yang bahkan belum tentu nyata. Padahal, dalam filosofi Stoik, salah satu prinsip terbesarnya adalah ini. Kita hanya bisa mengendalikan tindakan kita, bukan hasilnya. Kita bisa menunjukkan ketertarikan, ya, tapi hasil akhirnya apakah cinta itu datang atau tidak bukan urusan kita. Masalahnya, banyak pria tidak ingin menunjukkan minat. Mereka ingin menjamin hasil. Mereka tidak sekadar berharap diterima. Mereka menuntut agar itu terjadi. Don't worry, sanalah lahir obsesi. Dari sanalah tumbuh rasa cemas, takut kehilangan, takut ditolak, takut sendirian. Semakin kita mengejar, semakin kita lupa bahwa dalam hubungan yang sehat, daya tarik tidak pernah lahir dari paksaan. Orang yang kamu kejar mungkin akan tersentuh oleh usahamu. Mungkin dia akan terhibur atau merasa dipedulikan. Tapi bukan berarti dia akan tertarik. Karena rasa tertarik itu bukan produk dari usaha keras, tapi dari keutuhan. Dan orang yang mengejar terlalu keras biasanya sedang tidak utuh. Kejar sesuatu, dan kamu memberinya kekuatan untuk mengendalikanmu. Kejar seseorang, dan kamu memberinya kuasa atas harga dirimu. Bukan berarti kamu harus pasif, bukan berarti kamu tidak boleh menunjukkan niat. Tapi bedakan antara menunjukkan niat dengan kehilangan diri. Pria yang mengejar terlalu keras sering tidak sadar bahwa semakin dia berlari, semakin jauh yang dikejar merasa perlu menjaga jarak. Kenapa? Karena insting manusia bekerja seperti itu. Semakin kita merasa seseorang tergantung pada kita, semakin kita bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tertarik pada diriku, atau hanya sedang mencari pelarian dalam kehidupan, termasuk dalam cinta. Yang datang dengan tenang seringkali lebih diterima daripada yang datang dengan tergesa. Dan pria yang tidak takut kehilangan justru terlihat paling berani. Dan keberanian adalah magnet pria yang hidup dengan arah, yang berjalan teguh pada jalannya, yang tidak mudah terbawa arus emosi sesaat, akan tampak berbeda. Bukan karena dia tak punya perasaan, tapi karena dia tidak menjadikan perasaannya sebagai alasan untuk mengorbankan dirinya. Wanita yang berkualitas bisa merasakan hal ini. Mereka tahu kapan seorang pria punya ketulusan, dan kapan dia hanya panik, tidak ingin sendiri. Dan kamu tidak bisa menipu itu dengan bunga, perhatian, atau kata-kata manis, karena semua itu mudah dibuat. Yang tidak mudah dibuat adalah ketenangan dalam keheningan. Pria yang tidak mengejar tapi tetap terbuka memancarkan sesuatu yang dalam. Dia tidak terobsesi. Dia tidak membuat cinta menjadi proyek besar yang harus berhasil. Dia hanya hadir, menawarkan dirinya sebagaimana adanya, lalu berjalan lagi, dan jika ada yang ingin ikut berjalan bersamanya, dia akan menerimanya, tanpa drama. Tapi kalau tidak ada, dia tidak hancur. Dia tidak kehilangan arah. Dia tetap berjalan, karena pusat hidupnya bukan cinta, tapi tujuan. Itulah yang diajarkan Stoikisme. Cinta bukan untuk dikejar, tapi untuk diundang, bukan lewat desakan, tapi lewat kehadiran yang utuh. Lewat karakter, bukan lewat strategi. Bayangkan kamu sedang berjalan di jalan setapak yang panjang, lurus, tenang, dengan pandangan ke depan. Tiba-tiba, seseorang muncul di sampingmu, ingin berjalan bersamamu. Kamu menoleh, tersenyum, dan melanjutkan langkah. Kamu tidak menariknya, tidak memaksanya, tidak menggandeng paksa. Kalau dia tetap ada di sisimu, itu karena dia memang ingin di sana, bukan karena kamu membuatnya merasa harus. Itulah
cinta yang sehat. Dan itu tidak akan pernah kamu temukan kalau kamu sibuk mengejar siapapun yang melintas. Karena semakin kamu mengejar, semakin kamu menunjukkan bahwa kamu tidak percaya pada jalanmu sendiri. Dan semakin kamu tidak percaya pada jalanmu, kamu tampak rapuh. Jadi berhentilah mengejar. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu tahu, tidak ada yang benar-benar berharga datang dari paksaan. Kamu bukan pengemis cinta, kamu bukan kolektor pujian. Kamu adalah pria yang hidup dengan arah. Kalau seseorang ingin ikut dalam perjalananmu, itu adalah anugerah. Tapi kalau tidak, itu bukan kehilangan, itu hanya penyesuaian. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, berjalanlah dalam diam, tapi penuh arah, dan biarkan mereka yang benar-benar menghargaimu datang sendiri, tanpa perlu dikejar, tanpa dibujuk. Cukup dengan kehadiranmu yang utuh. Pernahkah kamu bertanya, kenapa seseorang bisa langsung tertarik padamu dalam satu malam, tapi hilang begitu saja keesokan harinya? Kenapa ada yang mengagumimu saat pertama bertemu, tapi seiring waktu mereka kehilangan rasa? Jawabannya ada pada satu pemisah yang sering kita abaikan. Tertarik itu naluriah, tapi hormat itu rasional. Rasa tertarik datang cepat, seringkali tanpa alasan, tanpa logika, tanpa kendali. Senyum seseorang, cara bicara, cara berpakaian, bahkan aroma tubuh semuanya bisa memicu rasa tertarik dalam sekejap. Itu sifat dasar manusia, dan kamu tidak perlu jadi luar biasa untuk membuat seseorang tertarik. Kadang hanya karena kamu punya gaya bicara tertentu atau sikap yang berbeda dari kebanyakan. Tapi rasa hormat itu tidak datang dari kesan pertama. Itu lahir dari pengamatan, dari bagaimana kamu merespon situasi, dari bagaimana kamu berpikir, dari bagaimana kamu memimpin dirimu sendiri dalam diam, dan inilah yang sering jadi masalah. Banyak pria hanya fokus untuk membangkitkan ketertarikan, tapi tidak pernah belajar membangun penghormatan. Mereka ingin jadi menarik, tapi tidak berusaha menjadi bisa dihormati. Mereka ingin disukai, tapi tak punya arah hidup. Ingin dicintai, tapi tak pernah bisa berdiri kokoh di atas prinsip sendiri. Padahal, wanita yang dewasa tahu satu hal penting. Pria yang hanya menarik bisa membuat hati berbunga, tapi pria yang layak dihormati bisa membuat hidup menjadi tenang, dan ketenangan itu lebih berharga daripada semua pujian. Dalam filosofi Stoik, rasa hormat tidak dibangun dari apa yang kamu miliki, tapi dari siapa kamu saat tidak ada yang memperhatikan. Bagaimana kamu mengatur emosi, bagaimana kamu tetap jujur saat bisa memanipulasi, bagaimana kamu tetap sopan saat sedang marah, bagaimana kamu tetap tegas tanpa harus membentak. Tertarik bisa muncul karena kamu tampan. Hormat hanya muncul jika kamu punya kendali diri. Tertarik bisa muncul karena kamu lucu. Hormat hanya muncul jika kamu bisa dipercaya. Tertarik bisa muncul karena kamu memberi perhatian. Tapi rasa hormat hanya muncul saat kamu bisa menjadi pribadi yang tidak kehilangan arah meskipun tidak mendapat perhatian balik. Dan itu semua tidak instan. Dalam hubungan yang sehat, tertarik itu hanya pintu. Kalau kamu masuk lewat pintu itu tanpa membawa isi, kamu akan keluar dengan cepat juga. Tapi kalau kamu masuk membawa kedalaman visi, prinsip, dan karakter, maka kamu tidak sekadar hadir, kamu menjadi berarti. Banyak pria panik ketika rasa tertarik wanita mulai memudar. Mereka tambah perhatian, tambah usaha, tambah drama. Padahal yang sebenarnya perlu ditambahkan adalah pondasi hidup, bukan rayuan baru. Karena wanita yang sehat secara emosi akan bertanya, kalau suatu saat wajahnya menua, humornya biasa, dan kejutan-kejutannya habis, apa yang tersisa dari pria ini? Jika jawabannya adalah karakter, maka kamu akan dihormati. Dan dari rasa hormat itu, tumbuh cinta yang tidak mudah luntur. Rasa tertarik bisa hilang karena waktu. Rasa hormat tetap hidup. Bahkan, setelah rasa itu memudar. Cinta sejati bukan tentang selalu bergetar saat menatap seseorang, tapi tentang merasa tenang saat tahu dia bisa diandalkan. Dan itulah yang tidak bisa kamu beli dengan romantisme. Itu hanya bisa kamu bangun dengan kesabaran, konsistensi, dan arah hidup yang jelas. Jadi mulai sekarang, jangan hanya bertanya, bagaimana cara agar wanita tertarik padaku? Tapi mulailah bertanya, apakah aku adalah pria yang pantas? Kalau kamu hanya mengejar ketertarikan, kamu akan terus sibuk menjaga topeng. Tapi kalau kamu membangun rasa hormat, kamu tidak perlu menciptakan kesan, kamu cukup hadir sebagai dirimu sendiri. Dan ketahuilah ini, wanita mungkin bisa mencintai pria yang tidak selalu menarik, tapi mereka sulit mencintai pria yang tak bisa mereka hormati. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, karena dari ketenangan lahir kendali. Dari kendali lahir karakter.
dan dari karakter. Hormat itu datang tanpa kamu harus memintanya. Di dunia yang semakin kabur batasnya, banyak pria salah mengartikan kekuatan. Ada yang menyamakan kuat dengan dominan. Ada yang mengira tegas itu harus galak. Ada juga yang, karena takut dianggap lemah, akhirnya menjadi kasar, keras, dan penuh bentakan. Padahal, kekuatan sejati bukan soal volume suara, bukan soal ekspresi muka yang dibuat kaku, dan bukan tentang siapa yang paling bisa mengendalikan orang lain. Kekuatan sejati dalam pandangan Stoik adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri terlebih dahulu. Kuat bukan berarti kasar. Kuat adalah ketika kamu tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam, kapan harus maju, dan kapan harus menahan diri, kapan harus bersikap lunak, dan kapan harus tegas membatasi. Kamu tidak perlu membentak untuk menunjukkan batas. Kamu hanya perlu jelas. Kamu tidak perlu mengancam untuk mendapatkan rasa hormat. Kamu hanya perlu konsisten, dan kamu tidak perlu menyakiti untuk menjaga harga diri. Kamu hanya perlu berdiri tegak pada prinsipmu meski sendirian. Banyak pria menjadi kasar bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka takut. Takut kehilangan kendali. Takut tidak dihormati. Takut dianggap lemah. Dan dalam ketakutan itu, mereka menutupinya dengan nada tinggi, emosi yang mudah tersulut, dan sikap yang menjauhkan. Tapi pria yang benar-benar kuat tidak takut kehilangan harga dirinya. Karena dia tahu, harga dirinya tidak tergantung pada siapapun. Dia tidak perlu menunjukkannya dengan kekerasan. Cukup dengan cara dia menatap, menyikapi, dan mengambil keputusan tanpa perlu keributan. Di sisi lain, banyak juga pria yang menghindari konfrontasi karena ingin terus terlihat baik, yang selalu mengalah, selalu minta maaf meski tidak salah, dan tidak pernah berani berkata tidak. Mereka berpikir itu adalah kelembutan. Padahal itu adalah bentuk lain dari ketakutan, juga takut ditinggal, takut disalahkan, takut ditolak. Pria seperti ini akhirnya kehilangan jati diri. Dan ironisnya, semakin dia ingin menyenangkan semua orang, semakin dia tidak dihormati. Inilah mengapa kekuatan sejati selalu berdiri di tengah. Antara tidak perlu membuktikan dan tidak takut kehilangan. Antara bisa bersikap lembut, tapi tahu kapan harus berkata cukup. Kamu bisa mencintai tanpa mengemis. Kamu bisa menghargai tanpa harus selalu menyetujui. Kamu bisa mendengarkan dengan empati, tapi tetap memilih keputusanmu sendiri. Dan itu semua hanya mungkin kalau kamu punya kejelasan. Bukan kejelasan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri terlebih dulu. Filsuf Stoik seperti Seneca pernah menulis, "Jika kamu tidak tahu kemana kamu ingin pergi, maka semua angin akan terasa salah." Begitu juga dalam relasi. Kalau kamu tidak tahu nilai dan batasmu, kamu akan mudah terbawa oleh orang lain. Dan semakin kamu kehilangan batas, semakin orang merasa berhak menginjakmu. Wanita yang matang secara emosional tidak tertarik pada pria yang kesal. Tapi mereka juga tidak tertarik pada pria yang selalu mengalah. Mereka ingin pria yang punya arah, yang bisa berkata, "Aku peduli padamu, tapi aku juga menghargai diriku sendiri. Itu keputusanku. Kalau kamu tidak setuju, kita bisa bicara, tapi aku tidak akan mundur hanya karena kamu marah." Itu bukan keras kepala. Itu bukan egois. Itu bentuk tertinggi dari ketegasan. Karena pria yang kuat tidak membuat keputusan untuk menyenangkan orang lain, tapi juga tidak membuat keputusan untuk menjatuhkan orang lain. Ia membuat keputusan karena itu benar, karena itu sejalan dengan nilai-nilainya. Dan pria seperti ini, meskipun tidak selalu disukai, akan selalu dihormati. Jadi kalau kamu ingin jadi pria yang benar-benar kuat, berhentilah membuktikan kekuatanmu lewat kemarahan. Tunjukkan lewat ketenangan, lewat keputusan yang tidak tergesa. Lewat batas yang kamu jaga tanpa harus berteriak, dan lewat konsistensimu berdiri dalam prinsip. Meski tidak ada yang memujimu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Jangan kekuatanmu lahir dari reaksi. Bangunlah dari kesadaran, dari arah hidup, dari keteguhan. Karena kekuatan sejati tidak membuat orang takut, tapi membuat orang tenang saat berada di dekatmu. Menjadi pria yang baik itu penting, tapi menjadi pria yang terlalu ingin terlihat baik, itu bisa jadi jebakan. Kita hidup di zaman yang terus mendorong pria untuk jadi baik. Baik hati, baik tutur kata, baik sikap, baik di mata semua orang. Tapi ada satu bentuk baik yang justru merusak jati diri seorang pria. Kita menyebutnya nice guy syndrome. Nice guy syndrome bukan tentang kebaikan sejati. Ini tentang pria yang berperilaku manis demi mendapat sesuatu sebagai imbalan. Yang menunjukkan kebaikan bukan karena prinsip, tapi karena strategi. Dia berpikir, kalau aku terus bersikap manis, perhatian, sabar, selalu ada, nggak pernah marah,
maka dia akan mencintaiku. Kalau aku terus mengalah, maka dia akan memilihku. Kalau aku tidak pernah berkata tidak, maka aku tidak akan ditinggalkan. Tapi kenyataan tidak berjalan seperti itu. Dan pria seperti ini yang mengorbankan jati dirinya demi diterima justru sirik. Kali tidak dihargai, karena wanita bisa merasakan itu. Mereka tahu mana pria yang baik karena berkarakter, dan mana yang baik karena takut ditolak. Nice guy, bukan pria jahat dalam penyamaran. Dia hanya pria yang belum berani jadi otentik, yang menyembunyikan perasaan, menyimpan amarah, menekan kecewa, dan menampilkan wajah manis sepanjang waktu. Bukan karena dia damai, tapi karena dia takut kehilangan. Dia mengira cinta bisa dibeli dengan kebaikan tanpa batas. Padahal, kebaikan tanpa batas bukanlah cinta, itu penghapusan diri. Dan inilah yang membedakan pria stoik dengan nice guy. Pria stoik berbuat baik karena itu mencerminkan prinsipnya. Nice guy berbuat baik karena dia berharap akan dibalas dengan cinta. Nice guy takut berkata tidak, takut dianggap egois, takut menyakiti hati orang lain. Meski itu berarti harus menyakiti dirinya sendiri. Padahal dalam hubungan yang sehat, kejujuran jauh lebih penting daripada kenyamanan. Dan batas lebih penting daripada rasa disukai. Pria yang kuat bukan yang selalu menyenangkan semua orang, tapi yang mampu berdiri tegak dan berkata, "Aku peduli padamu, tapi aku juga tidak akan mengorbankan diriku sendiri demi kamu senang." Masalah dengan nice guy adalah dia terlalu sering menelan kekecewaan dalam diam. Dia berpikir, kalau aku cukup sabar, cukup tulus, cukup baik, dia akan sadar. Tapi wanita tidak tertarik pada pria yang menyembunyikan niatnya. Mereka menghargai pria yang jelas, tegas, dan berani menunjukkan siapa dirinya, apapun risikonya. Pria yang menarik bukan hanya yang bisa memberi, tapi juga yang tahu kapan tidak memberi, yang tahu batas, yang tahu kapan harus berkata cukup, yang tidak menggantung harga dirinya pada pujian atau penerimaan orang lain. Kamu bisa menjadi pria yang baik tanpa menjadi pria yang lemah. Kamu bisa peduli tanpa kehilangan arah. Kamu bisa sabar tanpa jadi pasif. Kamu tidak harus berkata ya untuk segala hal. Kamu tidak harus selalu hadir setiap kali dibutuhkan. Dan kamu tidak harus menjadi orang yang menyelesaikan semua masalahnya. Karena cinta yang sehat bukan tentang menggantikan hidup orang lain, tapi tentang berjalan bersama sebagai dua pribadi yang utuh. Nice guy hidup dalam ilusi bahwa kalau dia cukup baik, maka semuanya akan berjalan sesuai harapan. Padahal, kehidupan tidak berjalan dengan rumus seperti itu. Dan wanita yang dewasa pun tahu. Pria yang selalu yang tak pernah punya sikap, yang takut membuat keputusan, bukanlah pasangan yang bisa diandalkan. Ketika kamu punya prinsip, dan berani menunjukkan batasmu, mungkin tidak semua orang akan menyukaimu. Tapi mereka yang memilih tetap tinggal, mereka akan menghormatimu. Karena yang kamu tawarkan, bukan citra tapi kislian. Bukan topeng yang manis, tapi karakter yang utuh. Stoik mengajarkan kita untuk menjadi jujur terhadap diri sendiri. Tidak bergantung pada pujian. Tidak takut pada penolakan. Dan tidak menyamar jadi siapapun hanya demi disukai. Jadi, jika kamu sering merasa baik tapi justru diabaikan, mungkin ini saatnya untuk jujur. Apakah kebaikanmu datang dari nilai? Atau dari rasa takut? Kalau dari rasa takut, maka itu bukan kebaikan. Itu hanya penundaan luka. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan dari ketenangan itu, lahirlah keberanian. Keberanian untuk berkata jujur, untuk menunjukkan siapa dirimu, untuk berhenti menjadi nice guy, dan mulai menjadi pria sejati yang tahu siapa dia, dan kemana dia melangkah. Banyak orang bilang cinta itu datang tanpa alasan, tanpa logika, tanpa rencana. Tiba-tiba hadir, mengisi ruang hati yang kosong. Tapi pertanyaannya bukan hanya kapan cinta datang, tapi dari mana kamu menjemputnya. Apakah dari keberanian atau dari pelarian? Karena bijini tak sedikit dari kita yang mencari cinta, bukan karena siap untuk berbagi, tapi karena ingin lari dari kesepian, dari luka lama, dari hidup, dari perasaan bahwa aku tidak lengkap sendirian. Dan disitulah jebakannya. Ketika cinta dijadikan pelarian, maka hubungan berubah menjadi tempat persembunyian, bukan tempat tumbuh, bukan tempat jujur, bukan tempat menguatkan, melainkan tempat bersembunyi dari diri sendiri. Padahal, cinta adalah pilihan sadar. Pilihan untuk hadir sebagai pribadi utuh, bukan sebagai seseorang yang menambal lubang dalam jiwanya dengan kehadiran orang lain. Cinta bukan jalan keluar dari krisis eksistensi. Cinta bukan jalan pintas untuk menghindari rasa sepi. Dan cinta bukan obat yang bisa menyembuhkan luka lama.
Jika kamu sendiri belum mau merawatnya, kamu bisa mencintai seseorang sedalam-dalamnya. Tapi kalau kamu masuk ke dalam hubungan itu dengan jiwa yang belum selesai, kamu hanya sedang membawa kekacauan ke dalam ruang yang seharusnya jadi tempat damai. Itulah mengapa dalam filsafat Stoik kita diajarkan untuk berdamai dengan diri sendiri. Terlebih bukan supaya jadi sempurna, tapi supaya kamu tahu, kamu tidak membutuhkan cinta untuk jadi utuh kamu membagikannya. Karena kamu sudah utuh. Beda besar antara orang yang mencintai karena butuh dengan orang yang mencintai karena ingin berbagi. Yang pertama akan menuntut, yang kedua akan memberi. Yang pertama akan mudah kecewa, karena ia menaruh harapan agar orang lain mengisi apa yang ia belum miliki. Tapi yang kedua, justru akan tumbuh bersama, karena ia tidak bergantung, ia memilih. Dan itulah cinta yang sehat, cinta yang lahir dari kesadaran, bukan dari kekosongan. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk mencintai, tapi kamu perlu cukup dewasa untuk tahu bahwa orang lain bukan alat untuk menyelamatkanmu dari rasa hampa. Jika kamu belum nyaman dengan kesendirianmu, maka hubungan hanya akan menjadi penunda kesepian. Dan begitu masalah muncul, kamu akan kembali merasa, karena sejak awal, yang kamu kejar bukan kedekatan, tapi pengalihan. Jangan gunakan cinta untuk kabur dari ketakutanmu. Gunakan cinta untuk berjalan bersama seseorang menuju arah yang sama. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh dua pribadi yang tahu kemana mereka melangkah. Yang tahu siapa mereka. Yang tidak menjadikan cinta sebagai tempat bersembunyi tapi sebagai ruang untuk bertumbuh. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan mencari ketenangan dari luar. Kalau kamu tidak bisa menemukannya dalam dirimu, kamu tidak akan menemukannya dimanapun. Begitu juga dengan cinta. Kalau kamu tidak bisa merasa tenang saat sendiri, kamu juga tidak akan pernah benar-benar tenang meski bersama siapapun. Dan itu bukan salah pasanganmu. Itu panggilan untuk melihat ke dalam. Tanya dirimu dengan jujur. Apakah kamu benar-benar siap mencintai? Atau kamu hanya tidak siap menghadapi dirimu sendiri? Kalau jawabanmu adalah yang kedua, jangan buru-buru masuk ke hubungan. Bangun dulu. Rawat luka-luka yang belum kamu selesaikan. Kuatkan pijakan hidupmu. Lalu, ketika kamu merasa utuh tanpa siapapun, barulah kamu bisa hadir sebagai pasangan yang utuh untuk seseorang. Karena cinta itu bukan ruang untuk bergantung, tapi ruang untuk bertemu. Dan dua orang yang bertemu, karena ingin berbagi bukan, karena saling mengisi kekosongan akan jauh, lebih tahan terhadap badai. Jadi berhentilah mencari cinta yang bisa menyelamatkanmu, dan mulai bangun hidup yang bisa kamu bagikan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dan dari ketenangan itu, barulah kamu bisa memilih cinta. Bukan karena kamu butuh seseorang, tapi karena kamu ingin melangkah bersama tanpa melupakan arahmu. Dalam hidup, kita seringkali sibuk mengejar banyak hal. Cinta, validasi, pengakuan, kenyamanan, dan pencapaian. Tapi jarang sekali kita berhenti sejenak dan bertanya, kemana aku sedang melangkah? Dan siapa aku saat melangkah ke sana? Tanpa arah, kita jadi mudah terseret. Mudah ikut-ikutan, mudah berubah-ubah, mudah merasa kosong meski sudah punya banyak, dan mudah kehilangan jati diri hanya karena ingin diterima. Menjadi pribadi yang terarah bukan berarti kamu tahu semua jawaban, tapi kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Kamu tahu prinsip-prinsip yang kamu pegang, dan kamu tahu bukan semua hal pantas untuk dikejar meskipun banyak orang mengejarnya. Pria yang terarah tidak hidup berdasarkan dorongan orang lain. Dia tidak sibuk membuktikan diri ke siapapun. Dia tidak merasa harus menjadi seperti orang lain, hanya agar dianggap berhasil. Dia hidup dengan tujuan yang ia pilih sendiri. Bukan tujuan yang ditentukan oleh algoritma media sosial. Bukan tujuan yang diwariskan tanpa disaring. Bukan tujuan yang dibentuk oleh ketakutan untuk terlihat tidak cukup. Dalam filsafat Stoik, ini disebut sebagai keselarasan hidup. Yaitu ketika tindakanmu sejalan dengan nilai yang kamu pegang. Ketika kamu tidak sekadar bergerak, tapi tahu kemana dan mengapa kamu bergerak. Dan itu membuatmu tenang. Karena kamu tidak panik saat melihat orang lain lebih dulu. Kamu iri saat orang lain mendapat lebih banyak. Kamu tidak kehilangan arah hanya karena kamu sendiri belum sampai. Pribadi yang terarah tidak tergesa-gesa. Karena dia sadar, kecepatan tidak ada artinya kalau kamu tidak tahu tujuanmu. Dan dia tidak mudah tergoda oleh pujian sesaat, karena dia punya visi jangka panjang. Ini bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang menjadi pria yang selalu tahu semua, tapi tentang menjadi pria yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, yang tidak menyalahkan keadaan, yang tidak terus-menerus bersembunyi di balik trauma masa lalu.
yang tidak menunggu orang lain mengarahkan sebelum berani melangkah. Karena arah hidup bukan sesuatu yang diberikan. Arah hidup adalah sesuatu yang kamu tentukan sendiri dengan kesadaran dan dengan keteguhan. Itulah yang membuatmu berbeda, karena ketika orang lain sibuk mencari siapa yang bisa mereka ikuti, kamu sudah tahu kemana kamu ingin pergi. Dan menariknya, justru karena kamu punya arah, orang lain jadi lebih percaya, lebih nyaman, lebih tertarik. Karena arah menciptakan rasa aman, dan rasa aman itulah yang menjadi fondasi dari ketertarikan sejati. Wanita yang dewasa tidak mencari pria yang sempurna, tapi pria yang tahu arah, yang tidak mudah goyah, yang bisa berdiri di tengah ketidakpastian dan berkata, "Aku tahu kemana aku pergi. Kamu boleh ikut, tapi aku tidak akan kehilangan diriku hanya agar kamu tetap tinggal." Itu bukan kesombongan, itu integritas. Dan integritas adalah daya tarik yang tidak bisa dibeli dengan penampilan, uang, atau janji-janji romantis. Karena integritas terasa. Ia memancar dari cara kamu bicara, bersikap, dan mengambil keputusan. Dan arah hidupmu sekali, kamu memilikinya akan menjadi kompas yang menuntunmu saat orang lain bingung, yang menenangkanmu saat dunia terasa ribut, dan yang membuatmu tetap tega meski semua orang meragukanmu. Jadi, jika kamu ingin benar-benar menarik, bukan karena trik, bukan karena strategi, tapi karena karaktermu yang kuat, maka mulailah dengan satu hal sederhana. Tentukan arah hidupmu. Tanya dirimu, apa yang penting buatku? Nilai apa yang tidak akan aku tawar? Jalan seperti apa yang ingin aku tapaki meski tidak selalu mudah? Dan siapa aku saat tidak ada yang melihat? Karena dari situ, kamu akan mulai hidup sebagai pribadi yang utuh, yang tidak mudah dibentuk oleh dunia, tapi justru membentuk dunia kecilnya dengan prinsip, dengan ketenangan, dan dengan arah yang jelas. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan saat kamu tahu kemana kamu ingin pergi, kamu tidak butuh keramaian untuk merasa yakin. Kamu tidak butuh pengakuan untuk merasa bernilai. Karena arah hidupmu akan membimbingmu lebih dari sekadar cinta, kekaguman, atau pujian. Dan dari sanalah ketertarikan sejati tumbuh. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah menjadi seseorang yang pantas diikuti. Kalau kamu sampai di bagian ini, mungkin kamu mulai sadar bahwa menjadi pria yang menarik bukan soal merangkai kata romantis, bukan soal jadi penghibur. Bukan soal siapa yang paling sibuk mengejar, tapi soal siapa yang paling tenang menghadapi dirinya sendiri. Wanita yang dewasa tidak mencari pria yang sempurna. Mereka mencari pria yang punya arah, yang punya prinsip, yang tidak goyah saat diuji. Pria yang tidak menjadikan cinta sebagai pelarian, tapi sebagai ruang untuk berbagi. Pria yang tahu kapan berkata ya, dan kapan harus pergi. Pria yang tidak haus validasi, tapi hadir dengan nilai. Di dunia yang penuh topeng dan kebisingan, menjadi pria yang jujur, tegas, dan terarah justru jadi magnet yang langka. Bukan karena kamu mencoba jadi menarik, tapi karena kamu sibuk jadi otentik. Dan kamu akan menyadari satu hal penting, kamu tidak perlu memohon untuk dicintai. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang layak dihormati. Dan sisanya, akan dengan sendirinya. Kalau kamu merasa isi dari narasi ini menyentuh dan membangunkan sesuatu dalam dirimu, maka itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kamu sudah siap untuk mulai mengubah cara berpikirmu, mengarahkan hidup, dan menemukan ketenanganmu. Di channel Arah Mindset, kamu tidak akan disuapi ilusi. Yang kamu temukan adalah keheningan yang jujur, pemikiran yang dalam, dan arah hidup yang jelas. Bersama kita bahas bagaimana menjadi pria yang sadar, bijak, dan kuat dari dalam. Karena hidup ini terlalu berharga untuk dijalani tanpa arah. Jadi jika kamu ingin terus bertumbuh, mengenal dirimu lebih dalam, dan hidup lebih tenang tanpa kehilangan daya tarikmu, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu, dan bergabunglah di Arah Mindset. Karena pria sejati tidak sekadar hidup, dia menghidupi arah yang dia pilih.